Artinya nih, ada seseorang mengaku keturunan baginda Nabi, kemudian hanya berdasarkan dari satu orang kepada orang yang lain, berdasarkan dari satu mulut kepada mulut yang lain. Apakah dengan menggunakan studi seperti itu dapat dijadikan sampel bahwa orang itu benar merupakan keturunan Nabi? Ini pertanyaan saya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada video kali ini, saya secara spesifik akan mengulas lagi nasab Ba'alawi yang singgungannya dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau pada video-video sebelumnya, saya mencoba untuk mengulas nasab Ba'alawi secara terpisah, tetapi pada kali ini, sebagaimana pada video terakhir saya kemarin, itu mengulas mengenai seharusnya Lembaga Bahsul Masail LBM PBNU harus mendiskusikan mengenai polemik nasab Ba'alawi, tetapi khusus kali ini saya ingin mengulas jawaban respon secara personal Ketua Umum PBNU sendiri mengenai nasab Ba'alawi. Dan beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menjawab pertanyaan seorang pengurus NU di Palengaan Pamekasan Madura dalam suatu acara di situ perihal polemik nasab Ba'alawi. Beliau menjawab, memang catatan tentang genealogi nasab Ba'alawi memang harus diakui tidak mungkin lengkap catatan yang ada pada nasab itu, meskipun diupayakan seoptimal mungkin untuk menghimpun catatan mengenai nasab seseorang. Karena mencatat itu merupakan tradisi baru dalam dunia Islam. Dan beliau menambahkan, pegangan nasab tidak merta-merta atau tidak semerta-merta melalui jalur laki-laki saja. Jalur perempuan pun tidak kalah pentingnya. Ini kalau kita peras jawaban dari Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menjawab pertanyaan dari salah seorang pengurus NU mengenai polemik nasab Ba'alawi. Jawaban Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf hanya menekankan harus husnuzon, berbaik sangka saja. Maksudnya, berbaik sangka bahwa nasab Ba'alawi adalah keturunan baginda Nabi. Nah, lebih lanjut, beliau mengatakan, apabila lembaran naskah tentang suatu nasab tidak memadai untuk dijadikan sebagai sampel, maka tradisi bertutur dari satu mulut kepada mulut yang lain juga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari memverifikasi adanya nasab dari seseorang. Nah, menyambung statement beliau, pertanyaan saya kemudian, apakah husnuzon tadi dapat diterima sebagai bagian tradisi ilmiah keilmuan Nahdlatul Ulama? Juga, apakah informasi tentang nasab seseorang melalui mulut ke mulut dapat dijadikan bagian validasi kebenaran tentang sejarah nasab seseorang? Artinya nih, ada seseorang mengaku keturunan baginda Nabi, kemudian hanya berdasarkan dari satu orang kepada orang yang lain, berdasarkan dari satu mulut kepada mulut yang lain. Apakah dengan menggunakan studi seperti itu dapat dijadikan sampel bahwa orang itu benar merupakan keturunan Nabi? Ini pertanyaan saya, teman-teman. Kemudian, dua pertanyaan ini muncul dalam benak saya. Ya tentu setelah melihat respon Ketua Umum PBNU soal nasab Ba'alawi. Nah, hemat saya, kalau Ketum PBNU secara personal memberikan jawaban tentang nasab Ba'alawi atau Ba'alawi,
harus husnuzon. Ya coba lembaga Bahsul Masail PBNU yang dihuni oleh sejumlah pakar lintas disiplin keilmuan menjawab polemik ini. Sebagaimana pada video yang lalu saya pernah singgung itu, LBM PBNU harus turun tangan menjawab, mendiskusikan adanya polemik nasabah alawi. Kemudian dari adanya diskusi yang dibahas oleh LBM PBNU, ya publish hasil kesimpulannya. Karena kalau tidak, saya yakin PBNU terus jadi bahan pengembalian persoalan ini. Artinya seluruh warga Nahdliyin akan menanti sikap resmi PBNU secara kelembagaan mengenai nasabah alawi ini. Itu ya teman-teman yang dapat saya bisa ulas pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar, saya tunggu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.